Kemampuannya sangatlah luar biasa, bahkan pemain bintang dunia pernah menjadi anak didiknya. Pria yang dikenal sebagai pelatih yang tidak ragu dalam berbicara kepada pemain senior ataupun junior. Dikenal sebagai pekerja keras dan memiliki sikap disiplin totalitas tanpa batas. Pria yang berasal dari Korea Selatan yang diakui kemampuannya sebagai pelatih untuk timnas Indonesia. Dan inilah Shin Tae-yong. Pada 28 Desember tahun 2019, pria asal Korea Selatan tersebut hadir di Indonesia untuk diresmikan sebagai pelatih timnas Indonesia oleh PSSI. PSSI mengakui kemampuan Shin dan cukup yakin bahwa timnas akan semakin baik di bawah pengawasannya. Dengan kesepakatan dan berbagai pertimbangan, akhirnya Shin menerima tawaran dari PSSI tersebut. Shin juga berbicara dalam wawancara bahwa dirinya melihat potensi besar para pemain Indonesia. Namun hal tersebut harus digali lebih dalam lagi. Shin juga mengetahui banyak kekurangan timnas Indonesia dalam segi permainan. Maka dari hal tersebut, Shin cukup tertarik menerima tawaran PSSI dan ingin memperbaiki kekurangan yang ada pada timnas Indonesia. Di masa tersebut juga bahwa sebenarnya Indonesia baru saja gagal masuk ke kualifikasi Piala Dunia di tahun 2022. Timnas juga turun ke posisi yang cukup jauh, yaitu ke 173 dalam ranking FIFA. Ketika hal tersebut terjadi, timnas di bawah didikan Simon McManamy. Simon juga menjadi salah satu orang yang cukup disalahkan oleh beberapa pihak, khususnya netizen. Bahkan banyak sekali yang berkomentar pedas di kepemimpinan Simon bahwa para fans sudah malas menyaksikan atau mendukung timnas karena semakin terpuruk dalam setiap pertandingan. Di kala kekacauan tersebut, PSSI dan beberapa pihak yang berwenang atas hal tersebut mengadakan rapat paripurna untuk menyelesaikan masalah. Dengan segala pertimbangan, maka hadirlah sang calon pelatih baru yang tidak lama diresmikan, yaitu Shin Tae-yong. Tetapi yang harus diketahui, di kala Simon akan digantikan, sebenarnya ada dua kandidat calon pelatih bagi timnas. Yang pertama adalah Luis Milla, mantan pelatih timnas Indonesia di tahun 2017. Dan yang kedua adalah Shin Tae-yong itu sendiri, mantan pelatih timnas Korea Selatan di tahun 2017. Sebenarnya cukup berat untuk memilih antara Luis dan Shin, karena pada dasarnya Luis sudah memiliki pengalaman bersama timnas sebelumnya. Kemampuannya sudah terlihat dan begitu jelas. Namun PSSI tetap sepakat dengan pilihannya kepada Shin yang berharap timnas Indonesia lebih baik dari didikan Luis itu sendiri. Ketika sudah diresmikan, Shin Tae-yong berbicara dalam sebuah wawancara bahwa pemain Indonesia cukup bagus jika diperbaiki. Banyak sekali kekurangan, tetapi bukan berarti mereka tidak bisa. Shin hanya perlu mengulang semua kembali dengan metode latihan dan pendidikan yang berbeda, kemudian mencari cara terbaik untuk memahami para pemain timnas. Bahkan Shin juga berkomentar bahwa para pemain timnas memiliki kekurangan yang signifikan dalam kondisi fisik. Shin memperhatikan bahwa mereka memperlihatkan penurunan fisik di menit 60 ke atas. Semangat dan napas mereka harus diperbaiki kembali, karena di babak kedua biasanya jauh lebih panas di lapangan hijau, begitupun dengan tensi pertandingan. Shin juga dipercaya oleh PSSI dalam dua jabatan, yaitu sebagai pelatih timnas senior dan menjadi konsultan bagi timnas junior. PSSI juga memberikan kepercayaan tersebut atas dasar Piala AFF di tahun 2020 dan Piala Dunia Usia 20 di tahun 2021. Shin Tae-yong juga mengumpulkan beberapa pemain untuk melakukan seleksi dengan cara melakukan pertandingan uji coba dengan 5 tim. Namun yang sangat mengejutkan, timnas kalah 4 kali dalam 5 pertandingan bersama tim lain. Ini semakin jelas bahwa PR besar bagi Shin menunggunya. Pasalnya hasil tersebut jauh dari apa yang diharapkan oleh Shin. Setelah melakukan uji coba tersebut, Shin Tae-yong memanggil 39 pemain senior timnas dan melakukan pemusatan pelatihan untuk seleksi. Hal tersebut juga dilakukan kepada pemain usia 19 untuk mencari pemain yang layak masuk ke Liga 1. Bahkan kita juga bisa melihat para pemain senior dan junior yang berkumpul. Di kala jadwal FIFA Matchday akan dilaksanakan 4 Maret tahun 2020, hal tersebut dibatalkan akibat pandemi COVID-19. Pembatalan tersebut menjadi PR kembali bagi Shin, karena pada dasarnya Shin akan terlambat beberapa waktu untuk melihat bagaimana pemain yang akan dipilih oleh Shin. Di kala waktu
suatu luang, Shin memanfaatkan hal tersebut untuk latihan. Namun di sini Shin cukup kebingungan mengapa para pemain timnas yang mewakili Indonesia tersebut selalu melakukan kesalahan dalam hal kecil. Hal kecil tersebut termasuk melakukan passing. Memang sudah dijelaskan sejak awal bahwa Shin akan melatih para pemain dari dasar agar terlihat jelas di mana kekurangannya. Dan setelah melakukan hal tersebut memang benar banyak saja yang harus diperbaiki oleh Shin. Juga Shin mengatakan seharusnya kalian pemain timnas malu karena melakukan passing saja tidak bisa. Padahal teknik tersebut selalu diajarkan ketika masuk ke akademik sepak bola. Hal tersebut membuat Shin kebingungan, tetapi ini adalah fakta yang harus dilihat oleh Shin itu sendiri untuk melatih mereka. Sebenarnya Shin di sini cukup kaget karena di tahun sebelumnya Shin sudah melatih para bintang sepak bola dunia seperti Wong Hee-chan dan Son Heung-min. Sekarang Shin harus berada di Indonesia yang pemainnya harus berlatih sedasar mungkin. Meskipun demikian Shin tetap teguh dan menerima keadaan dan terus memberikan segudang ilmu yang Shin ketahui. Di awal juga Shin sudah berbicara bahwa sebenarnya pemain Indonesia banyak kekurangannya. Maka Shin tidak akan diam begitu saja dan pasti memperbaiki mereka semua dengan sebaik mungkin. Dikala Shin harus bekerja keras melatih, ada sebuah berita yang mengumumkan bahwa Liga 1 di Indonesia ditunda akibat virus corona. Dalam hal tersebut juga membuat Shin semakin kesulitan mencari pemain lokal yang layak direkrut ke timnas. Biasanya Shin selalu menyaksikan pertandingan lokal dan mengincar beberapa pemain yang dirinya anggap memiliki potensi besar bagi timnas. Namun apa daya, karena dampak virus corona semua menjadi semakin sulit dan menjadi PR besar bagi Shin itu sendiri. Selain Liga 1 di Indonesia, FIFA juga mengumumkan Piala AFF dan Piala Dunia usia 20 di tahun 2020 dibatalkan. Akibat hal tersebut tidak ada kompetisi sepak bola atau seakan-akan libur panjang bagi para pemain sepak bola selama kurang lebih 1 tahun. Di kala jeda waktu yang cukup panjang tersebut, Shin Tae-yong membawa para pemain usia 19 ke luar negeri untuk melakukan latihan dan belajar banyak hal di luar sana. Dalam rangka tersebut, Shin juga mencari pemain luar yang mau bermain di timnas Indonesia. Ini dilakukan karena pada dasarnya Shin kebingungan dengan situasi Covid yang membatasi dirinya dalam mencari pemain lokal bagi timnas. Meskipun pembatalan pertandingan, Shin tetap bersiteguh melatih mereka semua dan bahkan membawa mereka ke luar negeri. Beberapa orang memiliki pendapat bahwa latihan tersebut akan sia-sia karena tidak ada pertandingan yang akan digelar dalam waktu yang belum ditentukan. Namun Shin memiliki pendapatnya sendiri bahwa ilmu tidak akan sia-sia. Jika tidak sekarang maka ilmu akan bermanfaat di kemudian hari dan bahkan bisa saja dibagikan kepada cikal bakal pemain baru lainnya. Di tahun 2022, akhirnya pihak FIFA mengumumkan bahwa Piala Dunia akan digelar kembali. Inilah debut bagi Shin dan para anak didiknya selama kurang lebih 1 tahun latihan. Dengan berbagai persiapan, Shin cukup yakin bahwa timnas lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Di tahun tersebut, Indonesia juga memiliki jadwal pertandingan dengan Thailand, Arab, dan Vietnam. Ketika bermain dengan Thailand, timnas meraih skor imbang yaitu 2-2. Meskipun belum mendapatkan hasil sesuai ekspektasi, Shin cukup puas dengan timnas Indonesia. Pasalnya timnas tersebut banyak pemain muda yang minim pengalaman. Namun yang cukup menghancurkan Shin adalah 2 pertandingan berikutnya yang luar biasa hancur. Indonesia harus kalah oleh Vietnam 4-0 dan ketika Indonesia melawan Arab kalah lagi yaitu 5-0. Hal tersebut membuat para fans sepak bola murka dan marah karena dalam 3 pertandingan tidak ada skor yang didapatkan, namun kekalahan besar yang didapatkan. Memang Shin di sini sangatlah terpuruk. Bagaimanapun Shin sudah berusaha keras melatih timnas dengan sebaik mungkin dan sampai sekarang Shin masih melakukan debutnya melatih timnas Indonesia. Dan yang terbaru adalah Indonesia melawan Laos pada 12 Desember tahun 2024 dengan skor kembali imbang yaitu 3-3.